satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Perkenalkan, nama saya Faridita, kelas 6 SD. Lama juga ya kita impa via online. Setahun sudah kita tidak bertatap muka karena pandemi COVID-19. Namun, tetap harus semangat ya teman-teman. Karena apapun situasi kita, tetap dong kita harus beribadah kepada Tuhan. Selamat menikmati impa hari ini ya teman-teman. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik? Luar biasa? Masih sehat? Kakak berdoa, kakak berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, karena sampai sekarang kita masih harus beribadah dari rumah. Nah adik-adik, tadi waktu bangun pagi, apakah adik-adik dihadapkan oleh dua pilihan? Mikir, waktu bangun pagi mau bangun cepat atau bangun lama. Nah, kemudian sudah bangun, lalu mulai mikir lagi. Iya, hari ini hari apa? Hari Minggu, saya mau impa. Aduh, ada yang sudah merasa malas? Karena mungkin, nanti aja deh ya. Nanti sore aja. Atau, nanti bisa hari Senin. Ada yang seperti itu? Jangan sampai ya adik-adik ya. Kita harus selalu memilih yang terbaik untuk Tuhan. Kalau memang hari ini impa, ayo kita ikut impa sesuai dengan waktunya. Oke? Tetap semangat. Nah, hari ini Kak Temi ada satu lagu yang sebenarnya merupakan pemikiran kita adik-adik, merupakan apa yang selalu kita hadapi tiap hari, yang selalu harus kita yang harus selalu kita pilih, mau yang mana, mau taat atau tidak, mau menyenangkan Tuhan atau tidak. Yuk kita dengarkan lagunya sama-sama ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Bagaimana? Sudah bisa mengikuti lagunya? Bisa dong ya. Ayo adik-adik semuanya, daripada duduk terus, ayo kita berdiri, ikut Kak Temi di sini. Kita menyanyikan lagu ini sambil melakukan gerakan, biar ada olahraga dikit lah. Oke? Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah siapa? Wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi adik-adik, wajah Tuhan tersenyum. Yes, berarti sudah siap dong ya membuat wajah Tuhan tersenyum sepanjang kita beribadah hari ini ya adik-adik ya. Siap? Siap. Kalau begitu kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita memuji nama Tuhan saat ini.
Mari kakak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong dan setia sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, silakan duduk. Kita berdoa dulu ya. Kita serahkan ibadah kita ini dengan penuh rasa syukur. Ayo ikut Kak Temi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini karena sekali lagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah IMPA walaupun secara online. Dan kami mau ya Tuhan, walaupun kami hanya berada di rumah saja untuk mengikuti ibadah ini, tapi biarlah ini boleh menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami mau diberkati lewat ibadah pada hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini Tuhan, baik kakak layan yang bertugas, saya sendiri dan juga Kak Pinkan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh Tuhan pakai untuk memberkati kami dan juga adik-adik yang berada di rumah. Inilah doa kami Tuhan, inilah ibadah kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pinkan, kembali kita mempersiapkan hati kita dengan kita memuji nama Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan saat ini Engkau memanggil kami, memanggil aku, memanggil kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar firman-Mu pembimbingku. Aku siap mendengar. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar firman-Mu pembimbingku. Aku siap mendengar. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat mendengarkan dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya dengan Alkitabnya? Yuk adik-adik, sebelum kita mau membaca serta mendengarkan firman Tuhan, mari kakak undang untuk adik-adik untuk lipat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh melakukan setiap ajaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau pimpin kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik,
Kita buka sama-sama Alkitab kita yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi demikian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dan dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab di mana ada seseorang yang sedang berbicara menasehati bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau kita membaca sebelum dari ayat 30 ini, di dalam ayat 29, ayat 1 dan 2. Mungkin adik-adik bisa kita buka bersama ya. Di dalam Ulangan 29 ayat 1 dan 2. 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya." Nah, adik-adik, kita sudah baca tadi bahwa di dalam ayat 29 seseorang itu siapa sih? Seseorang itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini, adik-adik, di sini dia sedang menasehati bangsa Israel. Dia sedang menasehati dan mengingatkan bangsa Israel agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa Nabi Musa mau menasehati bangsa Israel, adik-adik? Karena Nabi Musa menyadari bahwa dia itu sudah mengetahui bagaimana keadaan bangsa Israel selama ia memimpin bangsa Israel. Untuk apa, adik-adik? Keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nabi Musa sudah mengetahui sifat-sifat dari bangsa Israel. Adik-adik, di sini Nabi Musa terus mau mengingatkan, dia tidak bosan-bosannya adik-adik mengingatkan bangsa Israel untuk kembali bertobat,
melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kembali dari setiap kesalahan mereka, kejahatan mereka yang sudah mereka lakukan. Nah, itu Nabi Musa terus mengingatkan bangsa Israel, adik-adik. Sehingga Nabi Musa itu mengetahui terus apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bangsa yang, kalau adik-adik membaca ayat-ayat yang sebelumnya, sudah mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa Israel yang keras kepala, bangsa Israel yang tidak taat. Bahkan bangsa Israel itu ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai lagi berkomunikasi dengan Tuhan, nah bangsa Israel itu memberontak. Mereka membuat patung, mereka membuat Baal untuk mereka sembah. Karena mereka menyadari bahwa Nabi Musa kan lagi pergi, lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Pastinya Nabi Musa nggak tahu apa yang mereka lakukan. Pastinya Nabi Musa nggak akan marah-marah lagi ke bangsa Israel, nggak akan tegur lagi. Nah, adik-adik, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah hal yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan tidak senang dengan perbuatan-perbuatan dari bangsa Israel. Bangsa Israel selalu melakukan kehendak mereka, mereka mengikuti kemauan mereka, keinginan mereka, hanya pinginnya mereka hidup pesta pora, hidup yang enak, hidup yang nyaman. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, kenapa hal ini terjadi, adik-adik? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah melihat kok apa yang mereka lakukan. Akan tetapi adik-adik, firman Tuhan katakan bahwa ketika bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan tetap melihat. Karena seperti ada lagu seperti ini ya adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, Tuhan tetap melihat. Nah, itulah yang Nabi Musa mau sampaikan. Nabi Musa mau mengingatkan kembali. Dia tidak bosan-bosannya, dia terus-menerus mengingatkan bangsa Israel untuk menyadari hal itu. Bertobatlah supaya kamu tidak mengalami hukuman. Peringatan dari Nabi Musa membuat bangsa Israel harusnya sadar gitu, supaya mereka bisa memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah di mana firman Tuhan katakan sebelum ayat-ayat yang sebelumnya adik-adik bahwa di tanah ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang begitu diberkati. Nah, itulah yang Nabi Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Caranya gimana sih Kak supaya kita mau hidup dalam ketaatan? Nah, cara hidup dalam ketaatan hidup kita harus berubah. Dimulai dari hati kita. Ketika hati kita berubah, otomatis ada suatu perkataan yang keluar bahwa ya Tuhan, dengan segenap hatiku, inilah hidupku Tuhan. Aku mau menjadi anak Tuhan yang taat. Adik-adik, ketaatan di dalam kehidupan kita akan berdampak hal yang baik, akan berdampak hal yang positif ketika kita taat. Salah satu contoh, taat di dalam kita berdoa. Nah, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Bahkan kita rajin ibadah impa. Hidup kita yang tadinya suka bermalas-malasan, suka berantem sama adik kita, suka merebut mainan teman kita, otomatis akan berubah adik-adik. Otomatis kita akan menyadari bahwa hal-hal seperti itu nggak harus kita lakukan. Kita akan berubah, kita perbaiki semuanya.
Jadi yang tadinya mungkin ada tugas sekolah, malas kita kerjakan, kita berubah jadi anak-anak Tuhan yang rajin. Nah, yang tadinya tidak dengar-dengaran sama orang tua, jadi berubah adik-adik. Jadi dengar-dengaran sama mama dan papa. Otomatis mama dan papa akan lihat, ternyata adik-adik semua bisa mengalami suatu perubahan. Lewat apa adik-adik? Perubahan lewat ketaatan kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang benar dan baik. Jadi adik-adik, jangan kita sama seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang kumat-kumatan. Kalau dikatakan seperti sekarang ini ya adik-adik, yang tadinya berubah, besoknya bisa mengulang lagi kesalahan yang sama. Jadi ketaatan itu harus terus-menerus adik-adik. Jangan bosan-bosannya kita untuk taat, untuk terus melakukan yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Nah, adik-adik, hidup taat itu berarti kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersikap baik, berpikir baik, berkata baik, dan mencerminkan sikap hidup yang baik di tengah-tengah sesama kita. Sehingga hidup kita akan selalu diberkati, bahkan dikasihi Tuhan. Jadi adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu taat, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menjadi berkat buat orang lain, terutama buat mama dan papa, buat teman-teman kita, orang-orang yang kita jumpai mungkin. Biarlah mereka bisa melihat bahwa hasil dari ketaatan kita adalah suatu perubahan di dalam diri kita ya adik-adik. Dan biarlah kita bisa mencerminkan sikap hidup yang benar-benar mencontohkan bahwa hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang yuk adik-adik kita sama-sama berkomitmen untuk berkata kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, saya akan menjadi anak Tuhan yang taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sebagai respon kita dan ketaatan kita kepada Tuhan, kita mau bernyanyi di dalam Kidung Ceria yang ada, tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Bait yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, nyatakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau berubah di dalam ketaatan kami, berubah untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk semakin taat melakukan setiap perintah dan ajaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati firman-Mu ini agar menjadi
kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa, mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau tahu setiap keadaan bangsa kami dengan kondisi keadaan bangsa kami. Tuhan, Engkau pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintah yang ada, mulai dari tingkat tertinggi Bapak Presiden sampai tingkat terendah di pelosok-pelosok daerah ya Tuhan. Engkau berkati mereka. Setiap amanat tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, biarlah mereka lakukan itu dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih, Engkau berkati, Engkau pulihkan bangsa ini dari keadaan yang terjadi di bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh belajar untuk menjadi bangsa yang semakin taat juga ya Tuhan. Bangsa yang benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau berdoa bersatu hati, berdoa untuk keselamatan akan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik layan kami. Engkau senantiasa memberkati mereka, biarlah mereka semakin setia di dalam mengikuti ibadah walaupun lewat online. Tuhan, Engkau senantiasa memimpin kehidupan mereka, keseharian mereka, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang semakin setia. Tuhan berkati kedua orang tua mereka di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, di dalam menjaga, mendidik anak-anak mereka yang terkasih. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan perbarui, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab orang tua mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kedua orang tua mereka, Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit, baik itu yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati tangan-tangan para dokter, perawat, obat-obatan yang mereka minum, makanan dan minuman yang mereka minum. Tuhan berkati menjadi sarana untuk kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik terkasih kami yang saat ini sedang merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam pertumbuhan mereka, ajarkan mereka untuk tetap mengucap syukur, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Biarlah umur panjang yang diberikan kepada mereka membuat mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang selalu setia melayani adik-adik terkasih kami. Tuhan berkati sehingga kakak-kakak layan kami boleh semakin hari setia, memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan, baik itu ibadah setiap minggu. Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati, Engkau berikan kesetiaan sehingga kakak-kakak layan kami semakin hari boleh bertumbuh, bahkan semakin hari boleh memahami dan melakukan setiap perintah dan ajaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bersatu hati untuk berdoa untuk TNI Polri yang selalu bersiaga untuk menjaga keamanan bangsa kami dan negara kami maupun kota kami ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan mereka juga selalu kekuatan, kesehatan untuk bisa menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau bersama-sama berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Shalom yang ada di Balikpapan ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong untuk hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di dalam gedung, di dalam gereja kami ini, baik itu hamba-hamba Tuhan yang berada di ketiga pospel. Tuhan, Engkau tetap memberkati, Tuhan tetap memberikan mereka selalu kekuatan, kesehatan sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik, melayani, memberikan hati mereka seluruhnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja kami ini juga Tuhan, baik itu para presbiter maupun karyawan kantor dan panitia pembangunan yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tetap menolong, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan.
di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, apa di tangannya Kak Temi? Iya, ini adalah saatnya kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, tidak jemu-jemunya kakak selalu mengingatkan bahwa ketika kita memberikan persembahan, jangan lupa persembahannya disimpan di dalam amplop, lalu kemudian tulis di sini persembahan IMPA tanggal berapa. Oke? Ya? Dan kemudian bukan adik-adik yang membawa ke gereja, tapi minta tolong sama orang tua atau mungkin bisa titip ke koordinator sektor masing-masing. Siap adik-adik? Ayo disiapkan dulu persembahannya. Dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar, yaitu selalu mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sekali lagi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Yes. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Yes, yes, yes. Kita harus selalu bermazmur dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengatakan selalu mengucap syukur, dan mari kita bawa persembahan kita ini kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena hidup kami sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan itu adalah ucapan syukur yang luar biasa. Dan kalau saat ini kami mempersembahkan persembahan kami yang tidak seberapa dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kami, biarlah itu boleh Tuhan kuduskan, dan itu menjadi ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan pertolongan yang sudah Engkau karuniakan kepada kami dan keluarga kami. Terimalah persembahan ucapan syukur kami ini, dan biarlah ini boleh digunakan untuk kebutuhan, untuk pelayanan di gereja kami, GPIB Shalom. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, aduh puji Tuhan, akhirnya mau selesai ibadah kita ya Kak Pinkan. Ya, tadi Kak Pinkan sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Kita bilang yuk sama-sama terima kasih untuk Kak Pinkan. Terima kasih Kak Pinkan untuk firman Tuhan ya. Sama-sama Kak Temi. Oh, iya. Dan sebelum kita menutup ibadah kita adik-adik, semoga dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Pinkan hari ini, itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi kawanku, kawanmu, kawan adik-adik semuanya. Yesus kawan anak-anak, juga kawan
Kak dengan lagu ini ya Kak ya. Amin Kak Temi, luar biasa ya Kak Temi. Yesus adalah kawan kita ya Kak Temi ya. Iya, betul sekali. Oke Kakak, mari kita Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa ya adik-adik. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan Tuhan sudah menyertai sampai pada akhirnya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang sudah kami dengar, kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Yes. Adik-adik harus tetap semangat untuk ibadah IMPA walaupun lewat online. Betul Kakak, dan demikian juga belajarnya ya. Oh iya, betul sekarang sekali, sudah Kak. bulan April, Mei, sebentar lagi ya habis belajarnya ya. Iya. Walaupun masih dari rumah, tetap Semangat ya semangat. Kak. Dan apalagi yang paling penting Kak, jangan lupa Menjaga kesehatan. dengan apa menjaga kesehatannya ya. Dengan apa? Mencuci tangan, memakai masker, Jauhi dan kerumunan. jaga jarak Kak. Betul, Ya, menjaga jarak. Yes.